pada ceritanya waktu itu dari Surabaya itu sebenarnya sudah melayani juga sebagian besar Indonesia Timur, Kalimantan maupun bahkan sebagian Jakarta. Tapi belum agresif di Jakarta. Baru setelah tahun 2010 kami menemukan lahan, kami bangun, baru beroperasi di 2011 di Jakarta. Nah di Jakarta ini kami berusaha meraup pasar di Jakarta maupun sekitarnya. Pada dasarnya kenapa Jakarta? Karena memang desainer-desainer bagusnya kan termasuk Bu Mira kan di Jakarta. Nah, ngomong perawatan itu mungkin Pak Martinus bisa share karena banyak banget kan klien-klien itu memang terkendala dengan perawatan batu alam. Sebenarnya kan seperti itu. Batu alam itu ya bisa marmer, bisa granit, bisa sandstone, ya kan. Nah, dibandingkan dengan batu buatan gitu loh. printed itu. Hanya sesederhana itu. Sesederhana dan sesimpel itu sebetulnya untuk perawatan marmer. Nah, tapi itu kan lama-lama sebenarnya bisa nggak glowing lagi ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita bukan cuma kedatangan satu tamu, Tapi dua tamu, yaitu partner baru kita di Benda Design Hub, yaitu Bapak Martinus Murdianto, Direktur BNB House of Marble, dan Mbak Heni Widana, Manager Marketing BNB House of Marble. PT Bian Niaga Batuan atau yang lebih dikenal dengan BNB Marble adalah perusahaan yang bergerak di bidang batuan khususnya marble atau marmer. Cikal bakal dari BNB ini adalah di kota Surabaya dan sekarang showroom dan gudangnya juga bisa dicapai dengan mudah di area Jakarta, tepatnya di Cibinong. Proyeknya sendiri sudah ada di mana-mana di Indonesia. Apalagi saat ini BNB juga mensupport proyek IKN yang sedang berlangsung. Kami sangat senang karena BNB bisa berkolaborasi di Benda Design Hub. Kami yakin dengan bergabungnya BNB di Benda Design Hub, hubungan kerjasama akan semakin erat dan semoga semakin terus saling mendukung. Yuk kita simak obrolan dengan BNB. Apa saja sih koleksi-koleksinya? Mengapa sampai tercetus berdirinya BNB? Dan apa saja sih misi-misinya? Pasti kalian pengen tahu deh. Terima kasih sudah datang dan juga sudah menjadi partner kami di Benda Design Hub. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton di podcast kita, Benda Design Hub itu adalah sebuah tempat yang kita bisa berkolaborasi ya, desainer berkreasi gitu ya di sini, karena nggak cuman desainer doang, tapi di sini juga ada beberapa partner dari teman berkolaborasi kita, yaitu di material building. Salah satunya adalah BNB, Bian Niaga Batuan. Yeay. Aku nanya dulu ke Pak Martinus dong tentunya. Iya. Siap. Silakan Bapak. Boleh ya? Diinterogasi ya. Ngobrol Ya, ini. Pak Martinus ini ngobrolin soal House of Marble BNB ini. Nah, mungkin banyak juga beberapa yang pengen tahu sebenarnya BNB ini tuh ada sejak kapan, dan mungkin juga batuan apa aja sih yang ada di BNB ini gitu lah. Siap. Iya. Kalau perusahaan Bian Niaga Batuan, cikal bakalnya sebenarnya kurang lebih dari 30 tahun lalu. Tuh. 30 tahun. Ya, 30 tahun lalu lebih. Oh, Jadi ya? sebenarnya dari Surabaya. Founder kami Pak Andreas Tanujaya asli Surabaya. Jadi dari dia punya gagasan dengan istrinya berdagang batu alam. Berdagang batu alam. Iya. Bian itu ada kepanjangannya. Oh, ada Pak. lagi. Iya, B itu Gedi, An itu Andreas.
beliau Bian. berdua ini Iya. Suami istri jualan batu. So sweet. So sweet tapi batu. itu ya. Orang kalau nggak nanya nggak tahu. Nggak tahu. Gue tadi juga mau nanya, Bian ini apa sih? Tadi Iya. ternyata dijawab ya. Gitu. Oh gitu, dari Jadi- tahun 30 tahun yang lalu. Iya, kurang lebih tahun 1990-an mereka sudah mulai bidang itu. Terus memang pedagang batu ya sempat ada krismon segala, sempat agak down, tapi di 2000-an awal picking up, Pak. Jadi sebenarnya kantor pusat kami di Surabaya. Jadi terus berkembang, terus akhirnya diputuskan juga buka di Jakarta sekitarnya, greater area of Jakarta. Nah, carilah kami lahan, akhirnya dibuka di Cibinong. Oh. Karena itu untuk men-serve area Jakarta dan sekitarnya. Berarti proyeknya udah makin merambah, bukan di Surabaya dan Iya. Jawa Timur aja pastinya kan. Betul. Berarti yang di Cibinong Betul. ini tempat kedua setelah yang di Kantor Surabaya. pusat, betul. Oh, gitu. Nah, pada ceritanya waktu itu dari Surabaya itu sebenarnya sudah melayani juga sebagian besar Indonesia Timur, Kalimantan maupun bahkan sebagian Jakarta. Tapi belum agresif di Jakarta. Baru setelah tahun 2010 kami menemukan lahan, kami bangun, baru beroperasi di 2011 di Jakarta. Nah, di Jakarta ini kami berusaha meraup pasar di Jakarta maupun sekitarnya. Pada dasarnya kenapa Jakarta? Karena memang desainer-desainer bagusnya kan termasuk Bu Mira kan di Jakarta sama Pak Nggak kejauhan ke Surabaya. Iya. Begitu. Berarti tahun itu bisa dibilang sejak 2011 ya. Betul. Mulai Di Jakarta. ya, Ya. merambah untuk Jadi pasar dagangannya sini ya. itu marmer, granit, batu alam lainnya. Sebenarnya kalau kita bicara batu alam yang diperdagangkan di pasaran yang dipakai untuk bahan material di bangunan itu selain marmer, granit, ada yang namanya onyx, ada travertin. Travertin itu bukan marmer, bukan granit, tapi Apa itu? travertin jenis sendiri. Ya pokoknya namanya Jadi travertin. namanya ya. travertin. Travertin, ya sudah itu jenis batu sendiri. Terus ada lagi sandstone, Ya. terus ada volcanic stone, nah, ada yang limestone, ya. Terus termasuk andesit, basalto, nah Ya. itu. Oh, lumayan ini ya Ya. variannya. Banyak, Kan Pak. kita Lu jangan mungkin bilang nggak tahu ya. nggak tahu. Nantang dia yang paling dekat ya sama BNB ya. Dasar. Tapi paling nggak gini ya. Bahwa kan kadang orang awam kan taunya orang awam ya. Gue mewakili mereka. Iya. Adanya marmer dan granit yang paling sering terdengar ya. Bahwa ternyata di luar itu ternyata lumayan cukup Jenisnya banyak, banyak. jenisnya banyak, dan itu semua ada di BNB sekarang ini. Oh, oke. Ada. Oke. Jadi sourcing kami memang dari seluruh dunia. Memang pasar besar dunia itu untuk perbatuan paling tua itu Italia. Iya ya, kenapa Italia? Kok kayak brandingnya udah dari sana, tapi emang beneran ya itu. Memang Ya? dari mereka yang pertama kali Italia. Sebenarnya sih kalau kita trace balik ke kebudayaan zaman dulu itu sebenarnya pertama kali mungkin Yunani. Yunani ya. Yunani pakai, tapi pasar besarnya terbentuknya di Italia. Oh. Karena sebenarnya Yunani waktu itu dia boleh dibilang kerajaannya kan nggak begitu merambah kemana-mana, Bapak. Tapi lain dengan Romawi. Italia itu merambah kemana-mana. Oke. Nah, jadi pengaruhnya itu berasa di mana-mana. Iya kalau di Romawi itu kan kayak istananya batu-batu kayak gitu, sampailah ke sini ya. Betul. Tapi memang berarti mereka memang apa namanya Culture terhadap gunungnya batu. ada banyak gitu. Bisa jadi Gunung batu. kalau gunung batu di negara misalnya di benua lain ada nggak sih sebenarnya atau cuman di Italia itu? Seluruh dunia ada. Ada ya? Ada seluruh dunia, ada di Cina, ada Nah, di Vietnam juga Indonesia ada. juga banyak. Nah, kenapa Italia. Italia? Karena boleh dibilang itu tradisi ya. Mereka mungkin yang lalu membesarkan, lalu mereka punya tradisi, intinya industri kan Pak. Kalau industri itu berarti kan dia bisa menjual kemana-mana, orang mengakses material itu gampang. Dan juga memang mereka punya depositnya besar di situ, macam-macam batu di situ memang lebih besar di situ. Dalam arti juga dimanfaatkan dengan benar. Terus memang pemerintahnya juga menciptakan ekosistem yang baik. Nah sekarang ini kalau kita bicara pasar besar sudah memang merambah ke Cina. Sebelumnya juga ada India, ada Brasil. Nah kita ngomong 3 pasar besar dunia itu di situ. Memang kalau bicara Turki ada nggak pameran besarnya? Ada, tapi belum semasif yang 4 negara kita
kita bicara. Itali, Cina, Brazil, India. Ya. 4 ini ya yang apa batunya lumayan cukup. Brasil itu boleh bilang mengumpulkan batu-batu dari Amerika Selatan. Oh, dia nggak cuma jadi dari bukan di negaranya Brasil tok aja. ya. Iya, jadi kadang-kadang orang bicara granit Brasil atau batu Brasil, padahal itu bisa aja ngambil dari Chile, dari mana Ya, Peru. ya, kalau Brasil itu kebanyakan granit, Pak. Granit. Granit dari Brasil. Oh. Yang sekarang kita bisa lihat granit itu dulu kan cuman warna hitam polos, hitam bintik-bintik, Iya. putih. Nah, itu kan kebanyakan dari India. Oh, Sekarang India. keluar yang dari Brazil itu dengan motif yang macam-macam. Ada merah kali ya? Ada merah, Ada biru gitu. hitam dengan Biru ada. gold, biru. Itu tuh yang kita lihat kalau di rumah-rumah dengan warna corak macam-macam itu keluarnya dari batu yang memang secara alami ya. Iya. Ya, kalau kita bicara sebenarnya seluruh dunia itu ada, Indonesia sendiri kaya Bapak. Kayak kita bicara di Kalimantan Selatan sendiri ada limestone yang mirip dengan limestone yang dari Prancis. Oh iya. Yang dipakai di Sampurna Strategic Square itu bagian bawahnya itu yang warna krem. Iya. Itu Dari dari Kalimantan Selatan Bapak. Seperti mocha krem itu loh, Pak. Iya. Itu dari sini justru lokal Dari ya. Indonesia. Proyek Pak Martinus. Iya, Ji. Makanya Ngeri ingat. ya. Iya. Tapi berarti nggak kalah dong batu yang ada di Indonesia ini dengan yang tadi dari Itali dari mana-mana. Prinsipnya semua batu itu punya keunggulan, punya kekurangan. Ya. Karakteristiknya masing-masing harus dipahami, penerapannya harus diperhatikan. Jadi kalau kita bicara pada saat pemasangan, pada saat penggunaan dan perawatannya. Nah, ngomong perawatan itu mungkin Pak Martinus bisa share karena banyak banget kan klien-klien itu memang terkendala dengan perawatan batu alam. Sebenarnya kan seperti itu, batu alam tuh ya bisa marmer, bisa Granit. bisa sandstone, ya kan. Nah, dibandingkan dengan batu buatan gitu loh. Printed itu. Iya. Ini bisa jawab coba. Oh, enggak, sebenarnya kalau marmer itu perawatannya nggak susah. Hari-hari aja kita tuh tidak perlu ngepel yang pakai air basah, setengah kering aja, tidak perlu pakai Bahan kimia. bahan kimia apapun. Di BNB aja itu kita perawatannya cuma pakai air putih biasa, air biasa, Air terus, ledeng, air iya, air keran biasa. Terus dipelnya pakai setengah kering, jangan terlalu basah. Prinsipnya jangan terlalu basah untuk ngepel marmer. Hanya sesederhana itu. Sesederhana dan sesimpel itu sebetulnya untuk perawatan marmer. Nah, tapi itu kan lama-lama sebenarnya bisa nggak glowing lagi ya, Pasti. iya kan? Jadi kalau memang kita bicara yang tadi Ibu sampaikan, mungkin cenderungnya di lantai. Karena terjadi gesekan, Ya. terjadi itu. Jadi lapisan ini, batu ini kan tidak dikasih warna, tidak dikasih glasur, tidak apa-apa. Jadi benar-benar karakter batunya aja yang digosok lalu menjadi mengkilap. Iya. Nah, karena gesekan pada penggunaan, lalu pelan-pelan dia akan memudar. Nah, tinggal digosok lagi aja. Kupas poles. Jadi lain dengan keramik. Kalau keramik sudah kusam, tidak Sudah usah selesai. selesai. Diganti ya. Lain dengan misalnya bicara vinil, kita bicara yang mungkin masih bisa diperbaiki, mungkin kayu masih bisa kita perbaiki, tapi kembali lagi kekerasannya berbeda. Ya, benar. Kalau tujuannya misalkan kita bicara gedung besar, kayak gedung besar kita bisa perbankan. Salah satu mungkin penggunaan dipilih batu, setahu saya ada teman saya bilang bahwa karena itu memberikan kesan bahwa we are sturdy, we are prudent, you can believe in us, karena memang kita kokoh. Karena dari batu itu kesannya begitu. Tapi kalau rumah tinggal kita bicara, yang dicari mungkin aksesnya adalah estetika dan ademnya. Ya, kalau memang mau cari yang hangat, kayu. Kalau kita bicara sekarang ini balik lagi ke perawatan ya Bu ya. Kalau kita bicara perawatan sebenarnya dari awal tadi yang saya bicara pemasangannya. Baiknya di bawah itu dikasih waterproofing sebelum pemasangan marmer dilakukan. Jadi pada bagian strukturnya pun dikasih. Jadi kalau misalnya bersinggungan dengan lantai, dengan tanah, itu strukturnya harus dikasih waterproofing. Karena marmer itu porositas, punya porus. Jadi punya pori-pori. Iya. Nah, dia istilahnya bernafas dan tetap walaupun sudah di coating pun sebenarnya ada sebagian yang masuk air. Nah, kita bicara material alam itu mengandung bahan kimia macam-macam. Reaksi kimia biasanya
pemicu reaksi kimia rata-rata kan air. Iya. Ya. Kita mau melarutkan segala sesuatu juga bantuannya air. Nah, yang terjadi adalah bahan kimia bereaksi. Nah, supaya meminimkan reaksi dikasih coating. Kita bicara, kok Pak kita masang batu warna putih, kok lama-lama menguning ya Pak? Ya kan? Kenapa? Memangnya ada apa? Ada emas di situ? Enggak. Atau napnya kok lama-lama menghitam ya gitu kan. Jadi kalau kita address satu-satu, kalau biasanya karena dia ini kadang-kadang mengandung besi. Kalau kita lihat karatnya besi, warnanya kan kuning kan rata-rata sebelum dia lalu berubah jadi hitam. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi air itu bereaksi dengan unsur besi ataupun bisa belerang, sulfur. H2O kalau kita ngomong bahasa kimia SMA ya, H2O ditambah Fe jadinya Fe2O3 tambah H2, H2-nya menguap ke udara. Fe2O3-nya yang warna kuning itu. Itu makanya jadi kuning. Iya. Dan misalnya kalau udah kuning kayak gitu apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa cara, kalau memang belum terlalu parah, serahkan ke kami aja. Oh gitu. Iya. Daripada lu bersihin sendiri. Daripada gue harus ambil kimia lagi gitu ya. Apa gitu. Pasti jadi lupa ya kan Pak rumus-rumusnya. Kalau mau dikasih tahu bisa Pak, di reverse aja reaksi kimianya dikembalikan. Aduh, kayaknya repot ya. Dengan konteks. Sebetulnya kan DNB itu kan ada garansi seumur hidup Pak. Oh iya. Iya, maintain seumur hidup. Nah, makanya kenapa gue tuh merefer ke BNB bukan karena apa sebenarnya. Karena apa? Mereka nggak kayak jual putus gitu loh. Ini bukan iklan ya Pak Martinus ya, Henny ya. Karena pengalaman aja. Karena pengalaman aja, soalnya sebenarnya desainer itu kan memang senengnya sesimpel itu gitu loh, dan nggak ribet. Jadi butuh barang ada gitu kan, butuh minta repair bisa. Nah itu kita ngerasa terbantu sebenarnya kan, intinya seperti itu. Kita ngerasa terbantu, klien happy gitu. Lebih kepada kayak praktis, lebih praktis. Dan kalau misalnya ada apa namanya panggilan klien gitu ya, ini gimana, kita nggak deg-degan gitu, serahkan aja lah sama ahlinya aja udah ya. Iya. Berbagi tanggung jawab ya. Berbagi tanggung jawab, nah itu. Yang bisa kami jamin memang kalau masalah-masalah kecil kami sendiri juga mengerti bahwa itu bagian dari servis kami. Tapi kalau memang masalah yang sudah ekstrim, kadang-kadang kan bukan karena memang materialnya bermasalah ataupun apa. Kadang-kadang mungkin nggak disadari itu dibiarkan, nggak diperhatikan. Misalkan ketumpahan Coca-Cola, kalau masih di bawah rentang waktu tertentu nggak masalah. Tapi kalau sudah bercak terus dibiarin setahun lebih, nah itu udah susah. Jadi bukannya karena kami nggak mau, bukan kami lalu berlari dari tanggung jawab, kami lepas dari. Kami tetap akan hadir. Jadi apa yang bisa dilakukan terbaik kami akan hadir. Ya, yang kami tahu yang bisa di reverse reaksi kimianya kami akan lakukan. Itu yang Itu juga kayak ya kita harus ya mungkin bukan bidang kita ya, karena kan kayak cairan yang menempel di sini. Kadang kita sesimpel masa sih nggak bisa dibersihin, udah sesimpel itu doang gitu kan. Tapi padahal di dalamnya ada reaksi kimia yang memang harus diketahui bagaimana melepaskannya lagi dan seterusnya gitu ya Pak ya. Dan itu di BNB ada. Maksudnya bagiannya BNB juga untuk itu ya. Dari after sales service-nya. Sekarang gimana sih Pak Martinus, batuan marmer itu masih tren nggak sih digunakan oleh para desainer, arsitek gitu? Kalau di kami material ini tidak tergantikan, Bu. Marmer ini. Ya, karena begini, prinsipnya begini. Muncul banyak lagi, tapi komplementer. Betul. Pada saat Ibu mau milih bahan yang luxurious, sorry to say, belum ada pengganti bikinan manusia yang bisa menyaingi depth-nya warna, ya, bikinan Tuhan ya, feeling-nya, ya kan, dan bahwa uniknya, otentisitasnya itu kan nggak bisa didapat. Ya. Kalau yang dibikin pun biasa kan printing. Kalau mereka bikin random pun itu masih meloncat, paling dia hanya membuat 12 slab, 6 slab yang berbeda. Setelah 12 slab itu akan kembali lagi. Nah, kalau memang kita bicara marmer alam, Bu Mira beli hari ini, besok ada yang mau beli bilang namanya misalkan Statuario, akan berbeda. Misalkan Bapak ngambilnya misalkan travertin, pada saat besok saya beli juga travertin, berbeda, nggak mungkin sama. Jadi selain itu
bahwa unsurnya material ini kalau kita bicara marmer kan memang dinginnya dapat, Ya. nggak mungkin didapat dari material lain. Kalau bisa kita bicara memang Pak kan bisa diakalin. Misalkan kalau saya punya rumah mau pasang keramik, saya bikin bawah-bawahnya pasirnya saya bikin tebal supaya bisa dapat dinginnya. Tapi tetap aja permukaannya akan tidak sama dinginnya. Itu yang tidak akan didapat. Terus glow-nya juga nggak akan dapat, ya seperti itu. Nah tapi kalau memang bicara selera, saya mau mengganti karena memang saya suka material itu. Nah itu ya kembali lagi ke, ya. Atau mungkin dari desainer mendesain bahwa saya memang tidak pakai marmer, saya pakai material ini. Nah itu mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara karakteristik material itu, yang saya bilang ya tidak tergantikan di situ. Tidak tergantikan ya. Intinya juga marmer ini tuh Bu memang ada kelasnya. Even sekarang kan memang keramik atau istilahnya yang marmer Mirip-mirip. buatan kan banyak sekarang ya. Dengan ukuran slab yang besar-besar, motif yang sama gitu. Sekarang kan memang banyak konsumen beralih ke situ. Cuman itu tadi kita tetap berprinsip bahwa marmer ini memang sudah ada kelasnya sendiri. Jadi ya kita sih berprinsip seperti itu ya. Bisa ibu juga bisa ngerasain lantai di bawah sama di atas itu beda kan feelingnya. Feeling kita pegang marmer yang di atas sama kita injek Yang yang di bawah itu dinginnya kan beda. Makanya kita berprinsip ya sudah memang marmer ini sudah punya kelasnya tersendiri. Ya, udah ada marketnya ya. Iya, Jadi iya. sehingga memang sama mirip kayak kayu ya. Kayu kan Iya. sekarang banyak sekali ya yang kayu buatan. buatannya, Iya. imitasinya model Iya. gini kayak gitu segala macam. Tapi ada market yang memang enggak, gua mau kayu ini. Yang kayu bener-bener kayu. Kelihatan kayu. Jadi mau dipegang itu rasa kayu, bukan cuma dilihat. kayu gitu ya. Iya. Kadang itu yang tidak tergantikan tadi ya. Ada efek alam yang Alamnya. natural di dalam material tersebut gitu ya. Iya, iya. Ngomongin tadi Mira tanya tren gitu ya. Tadi kita juga sempat ngobrol tentang motif, warna. Itu memang di BNB sendiri ada tren yang dikeluarkan tahunan kah, seasonal kah gitu, atau tergantung gunungnya yang ada gitu, atau gimana tuh Pak? Bapak udah tahu kok. Yang terakhir itu jawabannya Pak. Oh, gitu ya? Gunungnya. Gunungnya. Tapi Bisnis. sebetulnya Bapak kita di sini tuh tren kita tuh mengikuti desainer loh Pak, Oh, gitu. mengikuti konsultan. Konsultan kan punya desain. Iya. Kalau kami kan penjual batu sesuai Iya, dengan iya. kebutuhan. Konsultan kadang tanya ada warna ini nggak, ada yang warna dari ini nggak. situ Sebetulnya bisa. kita juga dari Jadi dari feedback beberapa desainer Betul. kayak ini kayaknya dari 10 orang nyari batu yang biru gitu. rasanya juga desainer kan juga pasti Iya, iya. sudah Ada- lihat di luar juga Iya, ya. explore ya. juga gitu ya. Cuman ini sih kayak ayam sama telur juga sih. Kayak misalnya gini, zaman dulu gue baru kerja itu trennya krem, apa-apa milih krem, larinya ke krem. Iya. Sehingga banyak banget kan kremnya ada ini, ada ini, Iya, ada ini, iya, ada iya, ini iya. gitu kan. Sampai udah berapa tahun ke depan gitu, sekarang trennya lebih ke putih, gitu. Putih Itu- dan abu. Putih dan abu Iya. gitu kan. Itu bukan karena memang supply-nya yang banyak ya, berarti karena permintaan desain. Gimana sih? Kalau saya bilang itu lebih banyak permintaan desain. Permintaan desain terus tuh datengin yang tadinya nggak datengin jadi datengin Jadi gitu ya. begitu memang desainnya lebih mengarah misalkan ke putih sama abu-abu, nah kami langsung berburu Bu batu Iya. kayak Oh, I see. Dicarilah gunung yang putih dan abu-abu. Kalau Di dulu tempat. abu-abu kan nggak dilirik sama sekali Bu. Iya, Iya. kayak 8 tahun yang lalu abu-abu tuh kayak kayak bukan sisa warna kan? kali ya. Oh, Iya, tidak iya. dilirik sama sekali kan. Sekarang abu-abu ya ampun. Permintaan abu-abu tuh banyak sekali Pak. 4 tahun belakangan ini yang minta Iya, itu lebih iya. ke arsitek sih karena ya. Interior. Warna abu-abu kan lo bilang tuh kayak monokrom. Oh, iya, Nggak iya. ada Tapi warna mereka sekarang arsitektur. abu-abunya tuh macam-macam. Ada urat-urat. Jadi Iya. ada kuning-kuningnya, ada Hijau-hijaunya Urat gitu. abu. pokoknya abunya Urat bukan putih. abu-abu gitu loh, tapi abu-abu ke hijau, abu-abu ke kuning, abu-abu ke coklat. biru gitu. juga ada abu-abu biru ada. Iya kan? Kalau istilah ini malah ada abu-abu monyet. Apa tuh abu-abu monyet tuh? Ada lagi Bu abu-abu maghrib. Apa tuh? Yang abu-abu monyet biasanya di aku dengar itu warna mobil ya.
mobil tuh kadang dikasih tahu ini abu-abu monyet tuh yang ini gitu. Abu campur coklat gitu loh iya, Pak. ternyata monyet. nyampur ternyata udah sampai ke material sini batu juga gitu loh. Itu kalau di interior ya champagne. Lo Kita dia ngomongin orang orang ya. jualan ngomongnya ini abu-abu Orang monyet. Batu jualannya abu monyet. Karena Lo ngomongnya champagne. kita cuma tukang batu, nggak ada istilah setinggi itu. Orang awam orang awam juga kan banyak kadang kayak ya dapat istilah itu kan dari para desainer Iya ya. betul. Gitu disuruh ngulang gitu kayaknya katanya Bu ini abu-abu ya itulah pokoknya orangnya abu monyet udah akhirnya mereka lebih sepakat dengan bahasa yang lebih gampang. Oke, jadi artinya tren tetap ada, itu juga dari feedback dari para desainer dan juga disediain juga. Akhirnya mungkin ada batu ya gunung yang memang warnanya ini sesuai dengan market sekarang. Akhirnya situlah lebih Kadang-kadang juga memang kadang-kadang kami menawarkan ini ada barang baru, tes ya, tester mau ya. kadang seperti itu jadi nggak selalu seperti itu Pak. Kadang-kadang ada didapat tambang baru, dilihat depositnya cukup banyak, stabil, barang itu nggak terlalu berubah. Setelah kita coba menambang beberapa saat, kita dapatkan, kita coba tawarkan ke desainer maupun arsitek. Nah kadang-kadang gayung bersambut Bu, kadang-kadang begitu ditawarkan cocok, nah itu seperti itu. Dan biasanya juga desainer kan nggak cuma rumah ya, artinya dari mall, dari itu sehingga ruang-ruang publik itu akhirnya orang menjadikan tren itu kalau dia sering melihat itu di hotel ciptaan desainer ini gitu ya. Terus dia pengen melakukannya di rumah juga gitu ya. Lu pengen ngomong ini ya siapa hotel apa gitu sebenarnya. Iya. Balik lagi tadi. Mira, aku kenal BNB dari Mira kan, karena memang ada beberapa project kita barengan akhirnya tahu. Nah sebenarnya lo sendiri dengan BNB dari tahun berapa ya Mira? Pertama kali berkolaborasi? Tahun 2000 Dari Surabaya Ibu. Oh berarti sebelum lo berdiri sendiri pun sebelum berdiri sendiri waktu masih gitu. kerja di company lain tuh gue udah berdit-ditan sama BNB. Udah hampir 30 tahun nanti ya? mau state gitu 20 lah 20. Lu ngomongin umur. Aduh enggak tapi paling enggak gini loh, ini kan kalau udah kayak ngomong kayak gitu kan sebenarnya lebih kalau dilihat tuh dari kepercayaan ya. Artinya kenapa desainer tuh trust sama BNB, mungkin ya tadi Mira udah mention tadi maintenance-nya juga ya, after sales-nya gitu. Lo sendiri melihat dari sisi lainnya misalnya selain maintenance sendiri di BNB sendiri apa tuh? Dan gini variannya banyak gitu loh. Kadang-kadang tuh kita kan desainer tuh suka ngayal ya nggak sih? Pengen yang kita desain tuh seperti apa dan BNB ini lumayan tempat yang bisa mengakomodir keinginan jadi ada kadang-kadang kita nggak kepikir ngelihat batu itu itu bisa ditaruh di sini kayak gitu loh. Itu kan sesuatu yang menantang kita para desainer ya kan. Tapi kalau misalnya lo ke suatu tempat gitu cuman ada 4 pilihan gitu oke. gitu doang kan. Kalau ini kan itu ada gituan ya, bisa gue taruh di sini nih, seneng. Jadi kayak tempat main lah ibaratnya, main kerjaan ya. Jadi maksudnya. disitulah lo bisa malah lebih berkreasi lah, artinya gitu ya. Mungkin yang tadi belum kepikiran, ketika lo lihat material yang ada di BNB itu menjadi memicu lo untuk membuat narusin lagi bikin kayak ini gitu. Kayak gitu justru ya, malah tiba-tiba blank ada dari yang orange, tiba-tiba ya nggak selalu marmer kan ya. Dan mereka juga apa ya istilahnya apa sih yang warna-warni Precious stone. Precious stone itu kan maksudnya itu untuk aksen-aksen kita sebagai desainer itu menarik banget gitu loh. Kalau aku sih mungkin udah berapa 2 kali ya ke BNB yang bareng itu. Menurut gue tuh tempat Dan yang dia bengong-bengong. harus ya di state. Tapi lebih kayak ini sih Pak. Jadi kalau saya lihat ya mungkin karena memang belum pernah ke tempat yang memang batunya sebanyak itu. Mira kan cerita. Soalnya mungkin gini, Ren itu arsitek
dan biasa mengerjakan rumah tropikal. Rumah tropikal itu kan ya pemilihan material dan warnanya kan sebenarnya ya itu terbatas aja gitu ya kan. Dan mungkin ini sih, mungkin ada juga kalau sering melihat gini, kalau memang harus ada material yang seperti ini kan nggak ke tempat yang memang materialnya banyak kayak dipajang di B&B ya, dan experience ketika memilih itu juga berbeda gitu. Ketika kita misalnya lari ke mana tuh yang tempat batu di Jakarta, di kota ya, itu beda gitu. Kalau ini kan benar-benar kayak kita ada journey-nya gitu loh, melihat ini satu persatu, terus kayak ada library ya yang udah selesai, yang tinggal dipasang, ada juga yang masih mentah di bawah dan seterusnya kan. Itu jadi experience tersendiri sih. Jadi ya itu idenya siapa sih sebenarnya? Soalnya dulu kan belum ada. Awal-awal itu memang jualan batu ya, kadang-kadang kita Cuman diajak ke gudang, cuman gitu. ditaruh di gudang gitu kan. Sampai terus memang ada yang mulai terus. Nah kalau B&B sendiri konsepnya siapa? Sebenarnya sih tetap dari founder kita. Founder kita itu Pak Andreas yang luar biasa. Dia itu bercerita dari awal dia melakukan bisnis, terus pelan-pelan dia lalu melanglang buana lah ke Itali, ke China, ke India, ke Brasil. Lalu membanding-bandingkan pemain-pemain batu dunia. Lalu menyimpulkan bahwa dia harus melakukan ini untuk membikinkan memang experience batunya itu yang seperti Bapak Ibu sampaikan. Itu ya seperti itu. Jadi library-nya harus ada, perbandingannya juga ada. Jadi nyaman untuk memilih. Dan gagasannya kalau Ibu bicara, Bapak bicara memang dari 2 pemain besar yang ada di Italia. Ada, terus yang di Brasil juga ada. Jadi mereka itu sudah begitu. Standarnya udah di sana kayak gitu kali. Di sana nggak begitu Pak. Nggak begitu. Lebih dari itu dong. Makanya kemarin saya waktu pertama kali diajak ke Italia ke gudang-gudang marmer tuh Ibu, saya lihat, waduh masih bagus tempat saya ya. Nah, yang lumayan itu yang Italia siapa itu? Lupa. Yang Antolini. Itu kan cuma gudang-gudang. Iya, tapi itu di kan gudang standar aja. Itu gitu gudang ya. standar tapi dipasang kayak library-nya kita begitu. Tapi itu gudang, anyhow itu gudang tetap. Kalau kita udah kayak pemilik ya aja, Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama kita Pak. Ya, maksudnya kalau di B&B sendiri tuh kan ada ibaratnya ya, ada tempat yang keringnya, ada basahnya, ibarat gitulah. Betul. Keringnya itu yang memang orang ya mungkin yang pengen, gue cuma mau lihat yang ini aja, ada. Tapi kalau yang eksploratif kayak Bu Mira ini kan pasti terjun sampai per rak-rak itu kan, dilihat motifnya, dipegang. Berdasarkan masukan komplain dari customer juga kali ya. Kadang mungkin yang kita bicara sebenarnya pemakai marmer itu rata-rata kan memang high up ya. Jadi memang mereka pingin tempat yang lebih nyaman. Jadi kita sediakan tempat yang lebih nyaman untuk mereka. Karena untuk milih marmer itu kan butuh waktu cukup lama. Iya, lama gitu. Rata-rata 2 jam, 3 jam bahkan lebih. Jadi biar ada tempat yang nyaman, terus didesain sedemikian rupa supaya itu begitu datang experience-nya ya diharapkan nyaman di situ. Benar-benar gue tuh inget ya, dulu waktu baru kerja gitu ya, kalau misalnya bos gue Aja. Mir, kamu kesana ya, pilih marmer gitu, dan aduh oh my god panas gitu, males banget. Ini gue rasa juga bos gue nyuruh gue karena dia juga males gitu. Sama-sama panas. Tapi kan gue harus gitu kan ya. Jadi kayak PR gitu loh untuk milih marmer. Kalau sekarang, dan klien nggak pernah mau dulu itu, klien tuh nggak pernah mau diajak dulu tuh, jadi kamu beresin deh, pokoknya kalau nggak beres komplain gitu aja kan. Nah kalau sekarang mau seharian juga nggak apa-apa gitu loh di situ, iya kan? Karena memang apa ya, itu kan milih itu tergantung mood banget ya, moodnya panas gitu ya, jadi cepet, ya udah deh. Jadi kalau ceritanya waktu dibangun itu Pak Andres bicara sama saya, Martinus, kamu punya waktu untuk mengembalikan investasi ini 5 tahun. Waduh. Paling cepat kamu itu masih punya 2 tahun atau 3 tahun lagi untuk menikmati bahwa bentuk galeri sama gudang kita itu paling oke. Sesudah itu banyak yang niru. Iya. Itu kejadian ya Bu ya. Nah, walaupun mungkin dengan skala berbeda, dengan cara berbeda.
Nah sekarang kalau ibu cari marmer, saya rasa di tempat lain juga pelan-pelan sudah mulai banyak yang agak nyaman ya bu ya. Iya. Rata-rata sekarang udah ya kurang lebih Dibikin seperti itu. Tapi karena gue belum kemana-mana, jadi gue nempelnya masih BNB. Terngiang-ngiang Iya, terngiang-ngiang. Karena mungkin tadi juga karena kenapa kenyamanan di sini aja udah disebutin House of Marble, bukan warehouse of marble. Bukan gudang gitu. Bukan gudang, Bo. Ini rumah. Jadi kan harus nyaman, makanya mungkin displaynya sedemikian terus rupa. sekarang klien mau gitu loh. Iya. Tadi, aduh ke tempat marmer gitu. Sekarang gudang-gudang lain juga udah nyaman, tapi yang bisa kami tawarkan yang lebih dari itu ya contohnya tadi jaminan pelayanan perawatan seumur hidup kan. Iya. Nah, itu yang bisa, betul. terus yang bahwa kami juga terus terang agak rese Pak. Jadi kalau memang itu apa adanya, kami akan sampaikan apa adanya. Emang sebaiknya gitu sih. Ya, jadi kalau memang kita bicara tadi saya sampaikan, semua marmer itu punya masalahnya sendiri. Tapi sebagaimana kita bicara, wanita cantik, wanita ganteng, perawatannya tetap lebih sulit daripada orang-orang yang biasa-biasa kayak saya kan. Asli. Ini merendah untuk meroket, Pak. Jadi begitu aja kan. Kalau orang ganteng kan pasti perawatannya beda ya kan. Kayak Bu Mira juga perawatannya kan beda. Kalau kami-kami kan enggak. Jangan Apa ya? Jadi yang bisa kami lakukan adalah mendampingi terus. Jadi kalau memang pada saat perawatan kadang-kadang kami menawarkan kok pada saat mereka berlibur agak lama, rumahnya mau di buffing lagi, kami lakukan. Oh gitu ya. Ya ada juga service seperti itu ya. Ada. Ya, jadi kayak pulang liburan udah kayak masuk rumah baru lagi, Bu. Feelingnya. Iya. Ya kan? Selalu keep in touch berarti. Iya. Bukan selesai project, bye-bye gitu. Dan mungkin karena yang material ini batu ya, batu kan batu alam yang natural gitu. Jadi kayak memelihara alam nggak sih di rumah klien gitu jatuhnya. Iya. Bisa jadi kayak semacam filosofinya bahwa itu tuh bukan material yang mati gitu loh. Iya. Kalau Karena ini itu kan lebih religius dari saya. Nah, Kalau dia gimana? merasa bahwa ini Tuhan hadir. Iya, Ya Allah hadir gitu kan. Karena dia ngelihatnya itu bahwa ini benar-benar keagungan Allah. Kalau saya bener loh. kalau saya sih ini cari duit. Kalau kalau saya kan Pak Ren, ini kan alam ya, Bu. Kan saya bilang sama Pak Mate, saya tuh di BNB ini udah dikontrak mati karena udah berapa Itu lama udah sih? lama banget. Sebelum lo datang ke situ. 14 tahun ya. Oh, oke. 13 ya Pak. Dari Saya tahun tuh suka 13. banget Pak. Saya bilang karena memang ini kan alam. Kan unsur alam itu ada air, tanah. Sebenarnya itu kan memang karena dari alam Ciptaannya. ciptaan itu menurut saya sih memang ada nyawa ya Pak gitu. Makanya saya bilang marmer ini memang tidak tergantikan dengan apapun. Iya. Jadi soulnya ya. Iya, 5 tahun yang lalu waktu kita ke Italia, Pak Martin kan udah rencana mau bikin kerjasama dengan salah satu perusahaan di sana yang buatannya Bu. Terus Pak Martinus tanya, gimana Hen kita bikin ini? Saya bilang enggak lah Pak, kita tetap harus yang alami aja gitu. Tahu-taunya sekarang meledak ya Bu di Indonesia pasarnya. Waktu itu saya ajak dia ke Modena. Kan di situ pabrik keramik lah, keramik besar kan gitu. Ukuran 160 320. Gede. Waktu itu belum ada yang Belum masuk. ada. Belum ada, Ibu. Belum masuk. Saya tawarkan ke dia, saya bicara ke Pak Andreas. Yang di atas saya nggak mau, yang di bawah saya nggak mau. Ya sudah. Apa tuh artinya? Artinya ya bisnis ya, itu emang. bukan rezeki kami. Harus di stop di situ ya Pak. Tapi ya mungkin teman-teman dari tadi kita bilang yang ini, nah ini salah satunya ya teman-teman ya, produk dari BNB ya, mungkin bisa dilihat di YouTube nanti. Dan ini hanya satu dan dari ribuan Begitu motif banyak. yang ada di sana kali ya. Di dunia yang diperdagangkan, batu alam itu sebenarnya ada sekitar 40.000 sampai 50.000 Wow. jenis. Oh enggak. Pilihan yang di kami itu hanya 400. Atas 500. 400 sampai 500. Sejauh Jadi ini. 1%. Artinya gini, itu berulang meskipun motifnya nggak sama tapi akan sama jenisnya gitu ya maksudnya. Atau Jenisnya akan sama tapi motifnya aja motifnya berbeda. berubah gitu. Tapi itu yang tadi dari 400 500 motif atau jenisnya Iya. gitu ya. Oke. Jadi mungkin nanti
ini bisa dilihat di mana ya kalau misalnya ada web kah atau bisa teman-teman mau Kalau kami cenderungnya kalau memang pengen lihat, mending datang aja ya. karena memang nggak terwakili dengan foto Iya distorsi. iya. Video juga nggak dapatnya. bisa di-feel. Dan kadang-kadang handphone sekarang itu udah punya pikiran sendiri, diterangin, digelapin sendiri, susah Pak. Padahal kita mau atur-atur itu. Foto marmer itu susah loh Pak. Apalagi Gitu ya? warnanya putih, warna hitam, tuh dua itu susah kita foto. Kalau putih, kadang-kadang kan namanya marmer itu ada karakter tersendiri, ada titik-titiknya. Kalau kita foto nggak Bisa hilang ya, bisa hilang. titik-titiknya Iya. itu ya. Kalau hitam mantul, foto kita sendiri yang keluar. Bener juga. Jadi Penampakan. selfie. Iya, jadi selfie ya. Iya. Nah, kenapa sih kalau dari Indonesia tuh nggak ada marmer putih? Mungkin Nggak ada geografis ya. Sebenarnya dulu ada di Lampung, tapi putihnya juga Putih tidak campur. seperti putih seperti Oh, Karang. tahu marmer Lampung Iya, ya. Iya. yang kristal, yang ada abu. kristalin itu. Jadi ya. sebenarnya karena karakter geologisnya, kandungan alamnya Bu, jenis batuannya, pembentukannya. Saya nggak tahu kalau tanah tua itu di Indonesia itu kan di Kalimantan Bu. Itu masih belum dijelajahin semua. Oh. Yang saya tahu yang kita bicara tadi Kalimantan Selatan ada ditemukan 3 deposit marmer yang saya tahu. Tambang 3 deposit. Ada 3 tambang marmer. Yang tapi belum Apa-apain? dieksploitasi belum. Oh. Eksplorasi sudah tapi eksploitasi belum. Terus ada granit. Granit itu kalau kita bicara di Kalimantan Barat sendiri, di daerah Sekadau itu ada granit. Granitnya mirip dengan granit American White yang dipakai di Masjid BI. Atau Star White lah kalau kita bicara Star White dari Cina itu mirip-mirip begitu. Tapi hardnessnya, padatnya lebih padat. Cuma memang ya kembali infrastruktur kita belum mendukung untuk situ. Kita bicara Kalimantan sendiri sebelah utara Gunung Kinabalu punyanya Malaysia itu gunung granit besar. Oh iya. Kita bicara di Belitung itu granit lagi. Oh, Belitung granit. Ya yang di Tanjung Tinggi itu yang apa Laskar Pelangi ya. Yang batu-batu itu. Itu granit itu. Tulungagung tuh apa marmer? ya? Marmer. Oh. Tapi selain marmer dia juga punya andesit, punya basalto. Jadi kita nih memang Sebenarnya- kekurangannya ya kurang Eksplorasi udah, eksploitasi belum. Infrastruktur. Infrastruktur ya. Heeh. Untuk Sama bisa- urusan pembebasan lahan perizinan. Nah itu sorry. Iya, iya. Itu pasti akan membuat proses yang tadinya kalau di luar itu udah biasa ya. Jadi mereka udah tahu bahwa ini komoditas yang akan membuat apa income mungkin buat negara juga gitu kali ya. Ya. Tapi balik lagi ke soal desain ya. Memang kalau aku lihat model-model kayak begini ya Pak, ini kan lebih kayak cenderungnya Glamour ya. glamour, luxury, modern pun modern yang klasik, Iya. yang itulah. Sementara kalau di beberapa kalangan kan melihat yang ini nih adalah suatu kemewahan gitu dan mereka kadang takut gitu. Maksudnya takut untuk jangan nggak pakai ini Takut gitu. mahal. Takut susah ngerawatnya yang tadi itu juga Ya, ya. ya. Jadi memang mungkin market ya taunya itu sih ya Pak ya. Jadi nah dari BNB sendiri gitu selain melalui desainer ada nggak penetrasi ke market di Indonesia gitu yang sudah dilakukan? Kadang kami membantu menjelaskan bahwa sebenarnya itu tidak selamanya batu-batu itu mahal. Salah satu yang bikin mahal itu kan ongkos angkut sama pajak. Kalau memang marmer lokal digunakan dengan tepat dan desain yang kena, itu juga nggak mahal. Harganya juga sama dengan HT. Ya, Iya. jadi sama dengan HT. Jadi kembali lagi desain seperti halnya sekarang ini kami kerjakan di IKN. Itu marmer lokal tapi di kondisinya HON. Finishingnya yang berbeda. Jadi tidak dikejar mengkilap. Jadi bukan desain yang glamor ataupun kesannya luxurious, tapi memang istilahnya membumi aja. Ya. Bahwa as it is batu itu begitu, bahkan dibikin kasar. Sengaja dibikin tekstur kasar. Nah, ada juga klien Henny kalau nggak salah di daerah Jakarta Utara ya, itu menggunakan granit rumahnya warna abu kehitaman. Kondisinya di leather. Di leather tuh gimana? Kayak leather box banget. Kayak Oh kulit. ya, Kulit. di finishingnya nggak glossy kayak gini ya? Nggak glossy dan tidak halus, tapi agak bergelombang. Kayak kulit. Kayak kulit. Kayak matte gitu. Berarti emang tampilan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Dan Kebutuhan. itu
alat finishing dan sebagainya itu udah ada di BNB. Itu full modern design kalau menurut saya, di mana itu hanya batu granit dan banyak tampilan kaca dan logam. Nah, itu aja desainnya. Terus kalau memang mau menggunakan material murah dari Indonesia sendiri, itu ada andesit dan basalto. Andesit memang kita bicara agak lain karena depositnya itu kecil, otomatis nanti keseragaman warnanya agak berbeda. Tapi itu mungkin challenge-nya adalah bahwa kita menerima bahwa itu adalah karakternya. Jadi kalau memang itu sudah terpasang, kelebihan dari andesit itu sangat tidak licin. Kalau airnya nggak banyak, itu aman. Jadi kalau dipakai di pinggiran kolam renang pun oke. Seperti itu. Ya. Tadi mention sebenarnya orang awam kayak gue, bukan ke rumah orang-orang mewah gitu ya, ngelihat ya kayak begini nih biasanya memang di tempat-tempat ibadah ya, di masjid tadi Bapak udah mention, di masjid BI itu emang feelingnya beda gitu, ngerasanya itu kayak ya ini pasti kan karena tadi hadirnya ada Tuhan di dalam sini ya. Artinya memang jadi lebih agung gitu loh, karena kan dipakai dan lebih dingin, orang ibadah jadi lebih Mekah yang keliling itu Ka'bah tebal 10 cm. Ini yang sudah pernah Itu kan pakai tasos Pak, lantainya. batu Yang di marmer Ka'bah. Yunani. Ya di Ka'bah itu pakai white pantesan tasos. ini ya dingin gitu ya. Di bawahnya di aleri AC. Di bawahnya di air AC Pak. Oh iya. Itu tebel. Nggak pakai sandal keliling itu. Kondisi suhu berapa derajat? Iya. Iya, gue ngeliat orang-orang nggak pakai sandal. Iya. Malah aneh pakai sendal. Kan emang nggak boleh. Nggak boleh kan Nggak daerah boleh. situ ya. Kita kan cuma pakai kain gitu aja kalau masuk Ka'bah. Makanya jadi sebenarnya desain-desain tempat ibadah, terutama masjid-masjid, musola, ya. Sebenarnya dengan menggunakan ini kan jauh lebih low maintenance kalau menurut gue. Energinya juga lebih rendah, nggak usah AC full-fullan gitu loh di Udah siang berasa hari. dingin, dinginnya udah dapet. Udah, terus nggak perlu justru yang kayak gini nggak usah dikarpetin lagi. Kalau tempat ibadah kan orang langsung ya bawa sajadahnya sendiri gitu, feeling lebih cool gitu ya. Iya. Yang kami kerjakan beberapa bahkan safnya sudah dikasih. Iya, dikasih list, List, beda ini ya, beda iya, material ya. betul. Maksudnya sama gitu tapi cuma beda warna gitu ya, Pak. Betul. Oh, juga sering Pasang masjid. memasang di biasa. masjid juga Iya. ya. Berarti emang udah hal yang familiar ya. Iya betul Pak. Ya. Gue ada proyek 2 masjid loh. Nanti kita habis gitu. Langsung ya. Boleh loh Pak. Jangan sedih. Kita lagi Jangan bikin di sedih, Bogor ya. sama di Sawangan. Ada masjid raya Oh, situ. Wah, ini habis gini kita. Ini ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini. Kalau lo sih udah hatam kayaknya. Gue yang harusnya banyak nanya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat salah satu produk dari BNB bisa ke Benda Design Hub untuk melihat di sini feelingnya memang sebelum dan sesudah pakai meja ini beda banget sih. Ya sebetulnya apa dari konsultan lebih juga fresh. bisa kayak Bu Mira atau Paren kan ada lihat sesuatu bangunan atau dari gambar. Nah Bapak share aja ke kita. Gitu Mbak, ya. ada nggak marmer kayak gini? Iya. Kadang-kadang di luar dugaan nih Ibu bilang, misal, oh iya Pak kita kirim-kirimin, oh ada ternyata ya. Nah itu kebanyakan konsultan seperti itu Mbak. Saya lihat desain ini gitu. Ada nggak kayak gini? Terus, oh iya kita kirimin, oh ada ya ternyata desain motif marmer seperti ini. Iya, kemarin klien gue gitu juga gitu loh, dia bingung nyari nggak ketemu Iya. pas itu lah ini kan yang gue mau pas gue ajak ke BNB. Gue yang pertama kali ke BNB, pertama kan gue impress sama tempatnya ya. Yang kedua gue ngelihat ada satu motif tau nggak lo yang warnanya biru itu loh. Gue bilang gini, ini tuh ada ya batu kayak gini. Ada ini punyanya artis. Sudah di booking. Oh baik loh. Luar biasa ya. Jadi memang pengetahuan akan batu ini kan ya mungkin batu estetika ya. Ini kan kita ngomongnya jatuhnya ke estetika dan fungsi ya. Kalau pengetahuan tentang batunya sendiri, gue udah pernah ke geologi, museum geologi itu ada lengkap. Ya. Batu apa gitu. Apa-apain ya. Iya, di Indonesia itu ternyata ada lapisan ini, di pulau ini ada macam-macam ya Pak ya. Iya. Warnanya cuman memang nggak dicebrengin kayak motif yang gini gitu, karena Iya. di sana hanya sekadar informasi aja gitu ya. Dan ternyata memang batu yang di Indonesia itu seperti tadi Bapak bilang, titik beda-beda juga ya Pak bentuk ininya. Ya. Jangan berharap sama, emang Iya, namanya juga batu alam. Cuman memang yang berkesan di gue tuh ya dulu tuh ya sama seperti Henny ngomong gitu loh. Jadi dia itu pas rumahnya udah jadi gitu ya, pakai marmer gitu ya.
Jadi dia bukan melihat luxurious mewahnya atau gimana, enggak. Gila ya, ciptaan Tuhan tuh ya keren banget ya. Jadi dia tuh merefleksikannya itu seperti itu gitu loh. Jadi wow, ini batu alam loh, buatan Tuhan loh. Oh iya juga ya, kita nggak bisa nggak sampai sebegitunya. Gue ada 2 project yang sebelumnya, karena biasanya kalau di desain di awal tuh kita nggak pernah approach sama sekali menggunakan batu alam. Terus terang, tolong diampuni. Karena emang kita selalu pakai yang sangat yang common lah gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa orang yang kayak memang nggak bisa. Gue udah dari dulu gue taunya batu alam. Jadi gue nggak bisa dikasih batu yang lain gitu. Jadi akhirnya diganti sendiri speknya. Ya kita pikir hal-hal yang tadi itu yang hanya berdasarkan kemewahan, tadi beberapa orang bukan melihat kemewahan, bukan melihat kemewahan. Iya, bahwa mereka udah terbiasa feelingnya katanya yang berbeda ketika rumahnya dengan batu yang alam. Ya mungkin tuh ada keagungan lagi gitu, kayak feelingnya beda kali ya. Feelingnya beda pasti. Seperti yang kalau kita masuk ke BNB itu di awal-awal dia bilang gue bengong, benar kayak ini apa sih Mir gitu. Ngapain jualan batu kayak begini gitu. Itu dia sih, kayak serius ini harus semewah ini gitu loh. Tapi mungkin juga kalau tadi kita lihat market ya, orang Indonesia kan level ininya marketnya kan dari bawah sampai atas gitu. Nah kadang memang untuk barang-barang yang memang secara looks terlihat feelingnya dapat bisa dirasakan, itu memang orang harus mengalami sendiri nggak sih, nggak cuma digambar gitu loh Pak. Tapi ini ada nggak sih pengalaman jadi orang tuh melihat marmer itu jadi kayak udah ketakutan duluan, pernah nggak sih? Di klien gue. Ketakutan dalam hal apa nih Bu? Budget pasti. Oh budget. Iya. Bukan hanya budget, juga ada yang berpikir bahwa sisi perawatan. Cuma kadang-kadang hal itu mungkin karena memang kurang informasi aja. Kadang-kadang yang tadi saya sampaikan, kalau memang misalkan kita bicara, kalau memang hotelnya 5 tahun sekali mau diperbaharui, kalau saya langsung jawab jangan pakai marmer. Tapi kalau dia berpikir bahwa dia pingin sesuatu yang nanti orang akan datang lagi karena mendapat feeling homey, dan bahwa desain itu akan dipertahankan, mungkin perubahannya sedikit-sedikit, silahkan pakai marmer itu. Dan kalau memang kita bicara kenapa? Kalau memang dipaksakan pakai barang lain, di mana dia mau mempertahankan bagian itu, material lain nggak bisa untuk diperbaharui lagi, nggak bisa. Tapi kalau marmer bisa. Nah itu kadang-kadang memang kita bicara invest di awal sepertinya besar, tapi long run-nya bisa dipakai. Kayak kita bicara misalkan Kapel Sistina sampai sekarang marmernya masih ada tuh. Taj Mahal masih ada tuh. Masjid Sofia yang di Turki masih marmer itu. Marmer zaman dulu ya. Iya. Jadi tergantung dari kita, misalkan kita bicara rumah. Oh aku memang seneng ganti-ganti. Oh ya. Lain cerita. Nah, atau ini rumah yang nanti aku 5 tahun lagi mau aku tinggalin, ya lain cerita. Tapi kalau dibilang ini this is my dream house, this is my dream home, then think about it thoroughly. Tapi terus kalau memang perawatan, karena memang belum tahu informasinya. Memang kalau kita bicara, kalau dia menempat itu villa misalkan yang jarang dia datengin, itu villa ke-10. Nah mungkin memang harus dipikir-pikir, karena nanti setelah ketumpahan sesuatu ditinggal pergi rusak. Iya, Iya ya, itu juga ya. Kayaknya memang ini untuk orang-orang yang bisa merawat, bisa tahu caranya juga ya kali ya Pak. Kalau nggak mau ngerawat panggil kami Pak. Asik. Kalau pengen tapi malas ngerawat ya ada BNB, tenang. Sik ya, Ren ya. Sip. Ini ngobrolnya jadi akhirnya tahu kemana-mana gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaanku terakhir sebelum kita tutup, di BNB sendiri ini ada rencana buka cabang selain di Jakarta dan Surabaya? Jadi di awal waktu Pak saya Martinus bicara sama Langsung lirik-lirikan dulu. Ini boleh saya di awal, saya waktu dengan Pak Andres berpikir waktu kita buka di Bogor, di Cibinong ya. Berpikir bahwa kita akan saya kepinginnya buka di Bandung, bukan di mana. Waktu itu Pak Andres tidak menjawab. Pak Andres tidak menjawab. Setelah jalan sekian tahun baru dia bilang, Martinus gimana? Ada kepikiran buka di tempat lain lagi?
Enggak Pak, nah itu dia bilang begitu. Karena dia bilang batu alam itu bukan masalah kita buka cabang banyak, tapi yang penting kita punya kesanggupan melayani orang, ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan karena kita butuh cabang yang banyak, pada akhirnya orang yang beli marmer itu willing Pak. Dari Singapura datang ke sini juga ada yang beli, dari Malaysia ada yang datang ke tempat kita juga, dari Pekanbaru terbang datang, karena memang unik. Jadi bukan yang dimana kita menunjukkan kepingan kecil dia langsung oke dan itu sih. Kalau kita istilahnya kalau cuma bikin cabang hanya sampel-sampel susah. Nanti yang ada sesudah barangnya sampai ribut nanti. Berdasarkan pengalaman Ibu juga kan kalau pemilihan marmer kan tidak bisa sekali datang kan, mesti 2 kali minimal datang lagi untuk melihat kondisi stoknya, barangnya seperti apa, slot besarnya, nggak bisa ada kepingan kecil-kecil. Dan yang keren tuh di BNB yang waktu itu ngeliat ini tuh bisa dipasang di displaynya itu bukan cuman berdiri tapi Digelar. in real di ini tuh dalam keadaan ada berapa pieces gitu sehingga motifnya bisa tersalur dan itu Realnya menurutku sih experience yang luar biasa ya. Ternyata ya bukan cuma sekedar batu gitu, bayang sih. Itu sih yang sampai sekarang melekat, belum lagi kemana-mana karena memang mudah-mudahan nanti kalau next project ya bisa kesana lagi. Kita beruntung Next dapat project Bapak sama Ibu bikin podcastnya di DNB aja ya Pak. Coba itu Ibu diadakan. Makanya kita beruntung punya partner kayak Bu Mira maupun Pak Pak. Agendakan. Silahkan. Nanti kita podcastnya sambil jalan ya. Suasana berbeda sesekali kan bikin suasana. Kita akan yang bikin berbeda. vlog itu istilahnya. Vlogcast. yang sebelum itu Oke, terima kasih banyak Mbak Heni, Pak Martinus. Ada lagi Mira yang mau ditambahkan? tadi Udah cukup ya? lumayan ya? Ini ya, lumayan Udah ngelotok ya semua ya? ngelotok ya. Mbak Heni sendiri dari Pak Martinus ada yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin? Ya terima kasih selama ini bekerja sama dengan kami, yang kami rasakan juga sangat terbantu. Sama-sama Pak. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau kontak, nah itu kemana Mbak? Kita ada Instagram DNB House of DNB Jakarta House of Marble. Oke, nanti ini bisa dilihat di sini ya, BNB Jakarta JKT House of Marble. Bisa di follow untuk bisa lihat koleksi-koleksi yang ada di sana ya. Baik, terima kasih Mbak Eni, Pak Martinus, terima kasih sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Selamat ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.